Halo Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, William Fida Putri dengan NIM 12300025047. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang biomekanika, khususnya mengenai perhitungan denyut jantung menggunakan metode Karvonen untuk menentukan intensitas aktivitas fisik. Nah, materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kondisi tubuh kita sehari-hari, terutama dalam menentukan apakah aktivitas yang kita lakukan sudah sesuai dengan kemampuan tubuh atau belum. Nah, mari kita langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama ada pengertian biomekanika. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika seperti gaya, energi, dan gerak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, biomekanika ini berperan dalam hampir semua aktivitas sehari-hari kita seperti berjalan, berlari, mengangkat benda, bahkan saat kita duduk dan berdiri. Nah, dalam bidang kesehatan, biomekanika digunakan untuk menganalisis gerakan tubuh, mencegah cedera, meningkatkan efisiensi aktivitas fisik, membantu proses rehabilitasi pasien, seperti pasien yang sedang stroke. Nah, dengan memahami biomekanika ini, kita dapat mengetahui bagaimana tubuh bekerja secara optimal dan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita melalui aktivitas fisik yang tepat. Nah, selanjutnya ada konsep denyut jantung. Nah, denyut jantung adalah jumlah detak jantung dalam 1 menit yang biasanya dinyatakan dalam satuan beats per minute atau BPM. Denyut jantung merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang dan tingkat aktivitas fisik yang sedang dilakukan. Ada beberapa jenis denyut jantung yang perlu kita ketahui. Yang pertama, denyut jantung istirahat, yaitu denyut jantung saat tubuh dalam kondisi rileks atau tidak melakukan aktivitas apapun. Biasanya berkisaran antara 10 sampai 100 denyut per menit pada orang dewasa normal. Dan yang kedua, denyut jantung maksimal, yaitu denyut jantung tertinggi yang dicapai seseorang saat melakukan aktivitas fisik maksimal. Yang ketiga, denyut jantung latihan, yaitu denyut jantung yang ditargetkan saat berolahraga atau mencapai manfaat tertentu seperti meningkatkan kebugaran atau membakar lemak. Semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka denyut jantung akan semakin meningkat karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dan energi. Selanjutnya adalah metode Karvonen. Nah, metode Karvonen ini untuk menentukan intensitas latihan yang sesuai. Nah, digunakan metode Karvonen. Nah, metode ini menghitung target denyut jantung dengan mempertimbangkan denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimal, sehingga hasilnya lebih akurat dibandingkan metode biasanya. Nah, penjelasannya, metode Karvonen ini ada HRmax, adalah denyut jantung maksimal yang dapat dihitung dengan rumus 220 dikurangi usia kita. Yang kedua ada HR reset, adalah denyut jantung saat istirahat. Yang ketiga ada intensitas, adalah tingkat latihan yang diinginkan, biasanya antara 60% sampai 80%. Nah, metode ini membantu kita menentukan zona latihan yang aman dan efektif. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan agar lebih mudah dipahami ya. Misalnya, seorang berusia 20 tahun, maka denyut jantung maksimalnya adalah 20 dikurangi 20. Hasilnya 200 denyut jantung per menit. Jika denyut jantung istirahat adalah 70 denyut jantung per menit, dan kita ingin berolahraga dengan intensitas 70%, maka kita bisa menghitung target denyut jantung menggunakan rumus Karvonen ini. Hasilnya menunjukkan bahwa denyut jantung saat latihan harus berada pada kisaran tertentu agar latihan tersebut efektif. Dengan mengetahui angka ini, kita bisa mengontrol aktivitas fisik agar tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya saya akan memperhatikan dengan menghitung denyut jantung saya sendiri dengan menggunakan metode
3 jari yang ditempelkan di pergelangan tangan dengan menghitung dalam durasi 1 menit. Oke, di sini saya sudah menghitung denyut jantung saya dalam durasi 1 menit. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, umur saya 30 tahun, saya sudah menentukan data diri saya, HR max, HRR, dan THR-nya sudah saya hitung semua, dan ini hasilnya. Nah, jadi hasil yang didapatkan kemudian dibagi ke dalam zona latihan pada intensitas yang sudah tertera di sini, yaitu saya menghitung dari 50% hingga 100%. Nah, pada intensitas 50% sampai 60% termasuk zona ringan, biasanya digunakan untuk pemanasan. Nah, pada intensitas 60 sampai 70% termasuk zona sedang, biasanya digunakan untuk menjaga kebugaran. Dan untuk pada intensitas 70 sampai 80% biasanya termasuk zona yang cukup berat untuk meningkatkan stamina tubuh kita. Dan pada intensitas 80% sampai 90% termasuk zona berat, di mana kerja jantung semakin tinggi. Dan yang terakhir, pada 100% termasuk zona maksimal, yaitu batas kemampuan jantung saat bekerja paling keras. Nah, karena tadi kita sudah membahas dan mempraktekkan juga tentang perhitungan denyut jantung, sekarang kita beralih kepada hubungan denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Nah, denyut jantung memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas fisik dan metabolisme tubuh kita. Nah, ketika kita melakukan aktivitas fisik, tubuh membutuhkan energi yang lebih besar. Energi tersebut dihasilkan melalui proses metabolisme yang membutuhkan oksigen. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen tersebut, jantung akan memompa darah lebih cepat sehingga denyut jantung meningkat. Semakin tinggi intensitas aktivitas, maka semakin tinggi pula denyut jantung dan laju metabolisme tubuh. Nah, inilah sebabnya olahraga secara teratur dapat meningkatkan kebugaran, memperlancar peredaran darah, dan membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh atau keseluruhan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa biomekanika membantu kita memahami hubungan antara gerak tubuh dan prinsip-prinsip fisika. Denyut jantung merupakan indikator penting dalam menentukan tingkat aktivitas fisik seseorang. Dan metode Karponen digunakan untuk menghitung target denyut jantung agar latihan yang dilakukan lebih aman dan efektif. Nah, dengan memahami konsep ini, kita dapat berolahraga dengan lebih terarah dan menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik yang tepat. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.